Kebakaran yang terjadi di Jalan Matraman Salemba 8, RT 10 RW 1, Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Korsleting listrik yang diduga terjadi pada pukul setengah 12 malam menimbulkan percikan api yang totalnya membakar kurang lebih 10 rumah. Kebakaran ini terjadi saat warga sedang beristirahat, sempat menimbulkan kepanikan. Puluhan mobil pemadam kebakaran dari wilayah Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Ratusan masyarakat yang menonton ikut serta membantu proses pemadaman api yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Ketua RW 01 Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Amirullah Maulana mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan kelurahan untuk meminta bantuan tenda agar korban yang rumahnya terbakar bisa beristirahat. Awal mulanya diperkirakan dari arus pendek listrik dari salah satu warga yang di belakang, rumah belakang. Sementara total diperkirakan ada 30 kakak, 10 rumah. Kisaran antara luasan sekitar 750 meter lah. Dari Jakarta, Rizky Iwal, Tri Julianti, iNews melaporkan. Musibah kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga panik dan keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran bersama PPSU dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar rumah penyimpanan suku cadang motor bekas. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik tidak tinggal di rumah tersebut. Menurut warga, sebelum terbakar terdengar ledakan cukup keras dari dalam rumah yang diduga kuat dari drum oli yang berada di dalam rumah. Itu asapnya kita ngeliat dari belakang, dari dapur. Kemudian datang lagi ada dari belakang rumah dia yang kebakar itu, bilangin ada kebakaran. Akhirnya kita ambil alih, ngambil apar di RW 10, ada dua dulu kita keluarin yang gede, kemudian ambil lagi 4 lagi yang kecil. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diturunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran di rumah penyimpanan suku cadang motor bekas ini akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan truk dan bus tujuan Pelabuhan Bakauni Lampung masih antri di Pelabuhan Merak, Banten karena cuaca buruk. Beberapa di antaranya bahkan sudah antri selama lebih dari 12 jam. Antrian kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten hingga Jumat pagi tadi masih terjadi. Mereka mengaku sudah antri sejak pukul 8 Kamis malam. Faktor cuaca buruk di Selat Sunda masih menjadi kendala bongkar muat kapal di Pelabuhan Merak. Dan jika terjadi gelombang tinggi, bongkar muat akan mengalami keterlambatan karena pihak kapal akan mendahulukan keselamatan. Sejumlah sopir truk pengangkut sayuran yang mengaku sudah antri 12 jam khawatir barang yang dibawanya ke Pulau Sumatera akan rusak. Saat ini ASDP Pelabuhan Merak menyiagakan 29 kapal dan 7 dermaga. ASDP juga menjamin tiket pengguna jasa tidak akan hangus jika terjadi cuaca buruk dan para penumpang dapat melanjutkan perjalanan pada jam berikutnya. Dan untuk memperbarui informasi di Pelabuhan Merak, Banten, kita akan bergabung dengan rekan Iskandar Nasution yang ada di sana. Selamat siang, Iskandar. Apa antrian kendaraan ini yang akan menyeberang ini sudah terurai atau masih antri? Ya, bisa dapat saya kabarkan bahwasannya pada Jumat siang ini antrian kendaraan sepertinya sudah terurai. Karena memang sejak pagi tadi itu seluruh dermaga, yakni 7 dermaga dan 29 kapal yang disiagakan terus mengangkut truk-truk yang tadi malam telah antri untuk masuk ke dermaga. Dan saat ini dapat terlihat memang pada siang ini antrian belum biasanya juga kalau antrian itu memang signifikan pada sore dan malam hari. Kalau memang seperti siang ini, kebanyakan supir truk itu tidak melakukan perjalanan. Demikian.
Baik, kalau untuk cuaca sendiri di sana seperti apa saat ini? Ya, terus yang hari ini memang terlihat cuaca agak cerah, gelombang air laut juga terlihat landai, dan ini memang membuat petugas lebih mengoptimalkan pelayaran, timbang nanti ketika terjadi datangnya angin kencang dan hujan deras yang akan mengakibatkan kembali tertundanya bongkar muat. Demikian. Baik, terkait dengan pengaturan keberangkatan dari kendaraan-kendaraan ini, apakah ada skema tertentu? Karena kalau kita lihat begitu ya, kendaraan-kendaraan ini kan antri ya, hampir sejak 12 jam lebih gitu ya. Bagaimana cara mengaturnya agar semua terakomodir dengan baik? Ya, sesuai dengan aturan dan tiket yang dimiliki oleh para pengguna jasa, mereka biasanya antri sejak awal. Nah, hal ini agar tidak terjadi kemacetan panjang, pihak sendiri telah menginformasikan dan menghimbau kepada petugas antri untuk tidak antri di seluruhnya di dermaga pelabuhan Merak sendiri. Mereka bisa mengantri di luar dermaga seperti di Kuasa Atas dan di beberapa ruas jalan tol yang telah disediakan. Hal ini dapat mengurai dan dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan di sekitar lalu lintas di depan dermaga seperti pelabuhan. Terima kasih. Baik. Terima kasih informasinya. Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Pemirsa, 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Sementara akibat banjir bandang tersebut 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Empat mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Salah seorang pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya yakni minibus dan pickup sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah, kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah, saking derasnya airnya mobilnya bawa aja keduanya. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur. Sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga Kampung Parungseah, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus
perabotan. Terus apa lagi? Banyak alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang yang menerjang Sukabumi, Jawa Barat membuat ratusan rumah rusak. Warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Banjir bandang yang menerjang Desa Curug Luhur, Sagaranten, Sukabumi membuat ratusan rumah porak-poranda serta dipenuhi lumpur. Dibantu petugas gabungan, warga bersih-bersih dari puing dan lumpur yang memenuhi rumah mereka. Warga yang rumahnya tak bisa ditempati lagi terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Warga berharap pemerintah memberikan ganti rugi atas rumah mereka yang rusak. Menurut Kepala Desa Curug Luhur, jumlah rumah rusak akibat banjir sebanyak 207 unit. Dan 160 diantaranya rusak ringan, 50 rumah rusak berat, dan 16 rumah rusak sedang. Dan kita akan melihat kondisi terbaru di Sukabumi. Sudah ada rekan Budi Setiawan di Desa Curug Luhur. Selamat siang, Budi. Seperti apa kondisi di sana hingga saat ini? Ya, selamat siang, Bula. Selamat siang juga pemirsa. Saat ini kondisi di Desa Curug Luhur, tepatnya di Kampung Parungsea, cuaca sudah mendung. Ini dikhawatirkan terjadi hujan sehingga akan memicu meluapnya Sungai Cikaso yang dulu sempat menjadi penyebab banjir bandang di daerah ini. Baik, apakah warga seluruhnya sudah di pengungsian, rekan Budi? Ya, saat ini warga yang rumahnya terkena lumpur akibat banjir sudah mulai melakukan bersih-bersih di rumah mereka. Sementara untuk malam hari mereka kembali ke pengungsian ataupun rumah sanak saudara mereka yang dijadikan sebagai tempat mengungsi. Itu dia. Baik, kalau untuk bantuan di pengungsian sendiri sampai saat ini seperti apa? Apakah tercukupi? Bagaimana, rekan Budi? Ya, saat ini pemerintah kecamatan sudah membuat posko di desa ini untuk bantuan sendiri sejak semalam sudah disalurkan dari Kementerian Sosial dan dari sejumlah komunitas yang ada di Sukabumi ini, Sila. Baik, ini kan terkait rumah warga yang rusak begitu ya, beberapa diantaranya ada ratusan juga tadi datanya kalau tidak salah yang rusak berat. Apakah nantinya mereka akan direlokasi atau seperti apa, rekan Budi? Apakah sudah ada informasi dari pemerintah daerah setempat? Ya, terkait relokasi sendiri mungkin tidak ada karena mereka hanya membutuhkan perbaikan rumah yang rusak seperti dinding jebol dan atap yang ambruk. Saat tadi saya berbincang dengan warga, mereka sangat mengharapkan sekali bantuan untuk perbaikan rumah itu. Lila. Baik, lalu apa imbauan dari BMKG atau dari pemerintah daerah setempat terkait dengan bencana yang terjadi belakangan ini dan yang akan terjadi dalam waktu dekat? Ya, tadi BPBD Kabupaten menghimbau kepada warga bahwasanya bulan Desember ini merupakan puncaknya musim hujan, sehingga dikhawatirkan luapan sungai yang ada di Desa Parungsea ini akan kembali meluap, sehingga warga yang ada di sekitar bantaran sungai diminta untuk waspada agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Baik. Kalau begitu nanti kami akan update kembali informasinya dari sana. Terima kasih rekan Budi Setiawan langsung dari Desa Curug Luhur, Sukabumi, Jawa Barat telah melaporkan. Selamat siang dan salam sehat selalu.
Pemirsa, sempat lumpuh total akibat longsor, jalur utama penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan, Jawa Barat kini sudah bisa dilalui kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus membersihkan material sisa longsor dengan alat berat. Beginilah kondisi jalur utama penghubung antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan pasca dilanda bencana tanah longsor pada Rabu kemarin. Setelah sempat lumpuh total akibat tertutup material longsor, jalur utama Cianjur Kota Cianjur Selatan di Kecamatan Tanggeung kini sudah bisa dilalui. Meski demikian, jalur utama ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan sistem buka tutup, lantaran petugas masih melakukan pembersihan sisa material longsor. Petugas bahkan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan jalan sepenuhnya. Selain memutus jalur utama, bencana longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Setidaknya 18 keluarga kini masih mengungsi. Iya, yang banyak yang mengungsikan banyak. Ada 1, 2, 3 roboh rumah gitu. Yang parah sekali yang di depan tuh dua rumah. Yang parah sekali. Itu berapa kakak sih Pak yang diungsikan Pak? Dan diungsikannya kemana aja Pak? Yang ke sini aja lebih 10 kakak nih yang ke sini nih. Lebih. Ya, yang diungsikan sekitar 18 kakaan ya. Petugas tempat mengimbau warga yang melintas, khususnya di wilayah Cianjur Selatan untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat turun hujan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Satpol PP Kota Surabaya bubarkan aksi tawuran puluhan pemuda di kawasan wisata Kota Lama Kia-Kia Kembang Jepun, Surabaya. 1 orang berhasil diamankan karena membawa alat pemukul. Satpol PP Kota Surabaya membubarkan aksi tawuran puluhan pemuda di kawasan Kia-Kia, Jalan Kembang Jepun, kawasan wisata Kota Lama. Puluhan pemuda yang hendak tawuran terlihat berhamburan dan berlarian ketika petugas Satpol PP Kota Surabaya yang mengendarai mobil patroli dan sepeda motor datang untuk melakukan pembubaran. Kasatpol PP Kota Surabaya, Fixer Bora mengatakan, pembubaran aksi tawuran ini terjadi pada Selasa malam setelah petugas mendapat laporan dari warga. Petugas berhasil mengamankan 1 orang pemuda ke Polsek Pabean Cantikan Surabaya karena membawa alat pemukul. Kia-Kia, ada warga yang berteriak menyampaikan, Pak, ada tawuran gitu kan, kepada anggota. Lalu anggota datang, memang ketemu anak-anak muda lagi kumpul di sana ya, tapi belum sempat terjadi tawuran. Lalu kita bubarkan karena mereka sudah siap-siap ya. Kawasan Kia-Kia Kembang Jepun saat ini menjadi atensi Satpol PP karena menjadi ajang balap liar dan tawuran pemuda yang meresahkan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot
yang bersangkutan sebagai staf khusus ya, sebagai staf presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara desakan pencopotan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang keagamaan mencuat di media sosial. Bahkan petisi pencopotan Gus Miftah telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Es tehmu di oke ra? Masih. Yo kono didok. Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian, memantik amarah publik. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu menghina dan melontarkan kata kasar kepada seorang penjual es teh yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya. Usai kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Mendapat kecaman, Gus Miftah akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada publik. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Gus Miftah kemudian mengunjungi rumah sang penjual es teh Son Haji untuk meminta maaf secara langsung. Son Haji pun mengaku sudah memaafkan kejadian tersebut. Meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatan utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Warganet pun ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden di laman change.org telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Nama Miftah juga menjadi trending topik di media sosial X dengan lebih dari 100.000 cuitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, di saat ramai viral Gus Miftah, Ustadz Abdul Somad justru berbuat sebaliknya. UAS membeli dari pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya dan mendoakan para pedagang agar lebih banyak rezekinya. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tu jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Beredar video Miftah Maulana ini bukan saja menuai komentar warganet dan tokoh publik dalam negeri saja. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga turut mengomentari pendakwah yang mengolok-olok tukang es teh manis tersebut. Anwar mengaku heran melihat adanya pemuka agama yang menghina kaum kecil. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh
Yang Mulia. Oh, ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral. Penghinaan kepada orang yang jual teh ya. Yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah. Dua pendakwah. Dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat. Sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Tapi ini satu contoh ya pengalaman. Bahawa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Agak luar biasa. Terima kasih Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah menegaskan penerapan nilai atau PPN 12% akan berlaku Januari 2025. Namun kebijakan kenaikan PPN ini akan diterapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menteri Keuangan juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di Gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun sejumlah keringanan pajak telah disiapkan pemerintah seperti beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini, jadi nanti kami akan sampaikan. Menteri Keuangan tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga sejumlah barang. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%.
Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan delegasi pengusaha asal Jepang yang terhimpun dalam Japan Indonesia Association atau Japinda di Istana Merdeka Jakarta Kamis siang. Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerjasama termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan hingga proyek energi strategis. Salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Selain itu, Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Seawall. Proyek sepanjang 600 km itu diharapkan dapat melindungi Jakarta dari banjir. Sementara itu, komitmen bersama untuk mengembangkan bisnis global baru guna mempromosikan peluang bisnis dan kemitraan antara Jakarta dan Tokyo digelar Kadin DKI Jakarta bersama Tokyo Metropolitan Small Land Medium Enterprise Support Center. Selain untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, Kadin berharap produk-produk dari pelaku UMKM di Jakarta bisa go internasional ke Jepang. MOU yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Produk-produk UMKM Jakarta bisa menjadi go internasional, khususnya ke Jepang, dan begitu pula investasi dari Jepang pun akan masuk ke Indonesia apabila produk-produk dari Jepang itu di Jakarta menjadi pasar besar. Kita berharap bahwa akan juga memproduksi di Pemirsa, DPP Partai Perindo turun tangan memberikan bantuan berupa sembako dan air bersih kepada warga korban pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan ini sebagai bukti kepedulian sosial Partai Perindo untuk meringankan beban para pengungsi di wilayah Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagai komitmen dan bukti nyata kepedulian hadir di tengah masyarakat, Partai Perindo turun tangan membantu warga korban pengungsian dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Sika, NTT. Di wilayah ini, para warga terpaksa harus meninggalkan rumahnya karena terkena dampak erupsi. Bantuan berupa sembako, air bersih, dan juga kebutuhan sehari-hari disambut hangat para pengungsi. Kami merasa berterima kasih dan merasa bahwa sangat senang dengan menerima bantuan dari partai yang pertama yang datang di tengah kami, para pengungsi, bersama orang-orang warga di sini adalah Partai Perindo. Memastikan pemberian tepat sasaran, bantuan ini diserahkan langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kebencanaan, Sri Gusni Febriasari, untuk meringankan beban para pengungsi. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mengusung politik kesejahteraan ini terjun langsung ke lokasi pengungsian sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Kami datang dari DPP mewakili Mbak Ketua Umum memberikan bantuan, salah satunya adalah makanan, lalu di sini ada kebutuhan bahan pokok, misalkan seperti ada telur juga, ada beras, terus juga ada kebutuhan sehari-hari yang kami rasa ini akan sangat bisa membantu saudara-saudara kami. Menyerahkan bantuan bagi para korban bencana alam Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Sika yang terdampak, yaitu kepada 90 kepala keluarga, langsung diserahkan kepada korban erupsi. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini terus berkomitmen dalam mendampingi dan meringankan beban masyarakat terdampak bencana demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Hasil rekapitulasi tingkat kota administrasi Jakarta Pusat.
Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak, yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pengrekom Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara di Jakarta telah selesai dilakukan dan untuk mengetahui hasilnya sudah ada rekan kami Indra Setiabudi yang saat ini berada di gedung KPU Jakarta. Selamat siang Indra, bagaimana hasil rekapitulasi untuk Jakarta? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Jakarta, yang mana hingga saat ini baru saja KPUD menyelesaikan rekapitulasi dari kecamatan, kabupaten, kota Jakarta Pusat, yang mana hingga keseluruhan sudah terkumpul. Ini dapat kami informasikan data hingga saat ini memenangkan ataupun data sementara dari Sirekap yang bisa dilihat oleh masyarakat umum yang oleh di laman KPU ini, jumlah pasangan nomor urut 3 ini mendapatkan suara sah terbanyak dibanding kedua pasangan calon lainnya. Dan dapat kami rincikan juga bahwasanya pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini mendapatkan jumlah suara keseluruhan sebanyak 2.183.239 suara sah. Dan kalau kita presentasikan, Togi dan juga pemirsa, ini sebanyak 50,7%, dan mengungguli kedua pasangan lainnya seperti pasangan nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan jumlah keseluruhan di angka 1.718.160 suara, atau kita presentasikan ini di angka 39,40%. Sementara pasangan nomor urut 2 yakni Darmakun dan Kunwardana ini berada di nomor urut di 3 ini dengan suara keseluruhan sebanyak 459.230 suara sah. Kalau kita presentasikan ini di angka 10,53%. Yang mana dapat kami informasikan juga, Tonggi, bahwasanya esok hari ini sudah rekapitulasi secara provinsi dan akan berakhir di tanggal 7 Desember 2004, yang mana bahwasanya ketika semua sudah terkumpul di tingkat provinsi, bahwa KPU akan mengumumkan ataupun menetapkan pasangan nomor urut 3 sebagai pemenang di Pilkada. Namun kami KPUD juga masih menunggu memberi kesempatan setelah penetapan ataupun suara terbanyak ini di 3 hari ke depan, dan nantinya 3 hari ini diwaktukan untuk para paslon lainnya untuk melakukan banding begitu terkait ataupun kecurangan-kecurangan ataupun lapor-lapor terkait pilkada berlangsung di Pilkada 2004 kemarin. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya esok hari akan dilakukan rapat pleno, dan akan di KPUD ini akan dilakukan rapat pleno untuk menentukan sebelum nantinya penetapan begitu, Tonggi. Dan nantinya ini akan menunggu 3 hari, ketika tidak ada laporan atau semua sengketa pilkada, nantinya banding menunggu dari kabar dari MK, baru saja KPUD akan mengumumkan siapa pemenang calon wakil gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2004-2029 nantinya akan memimpin 5 tahun ke depan. Tonggi, sementara itu dapat kami informasikan. Sekian. Ya, Indra, terkait mungkin jadwal pasti untuk pengumuman pemenang pilkada kapan? Adakah informasinya? Ya, Tonggi, kalau kami dapat informasikan bahwasanya penetapan ini masih bersifat situasional, bahwasanya ini KPUD masih menunggu
laporan sengketa dari paslon lainnya untuk melakukan banding gitu, ketika dari kedua pasangan calon ini akan melakukan banding ataupun melaporkan sengketa terkait pilkada kemarin yang baru saja kita lakukan kemarin di tanggal November 2004 kemarin. Dan ketika tidak ada laporan sengketa maupun banding dari kedua pasangan calon lainnya, ini nantinya KPUD akan menunggu kabar ataupun surat perintah dari MK. Baru saja KPU akan melakukan pengumuman atau penetapan secara resmi, yang mana ini kalau diagendakan, kalau jadwal ini di tanggal 16 Desember 2004, namun ketika bisa dipercepat, KPUD akan melakukan pengumuman atau penetapan itu secara lebih cepat di luar batas yang ditentukan oleh KPU. Begitu, Togi. Terima kasih Indra Setiabudi atas informasinya, melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 meraih 50,7% suara. Dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,7% suara. Bisa unit Krimsus Polres Metro Bekasi berhasil membekuk 3 pelaku yang menjual berbagai produk kadaluarsa melalui e-commerce. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berubah kode kadaluarsa di kemasan sebelum dijual ke pasaran. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi berhasil membekuk 3 orang pelaku penjualan sejumlah produk kadaluarsa melalui e-commerce. Ketiga pelaku, RH sebagai pemilik sekaligus menyiapkan dan menjual produk kadaluarsa, MJ dan AS sebagai karyawan yang menyiapkan produk yang dijual. Ketiga pelaku ditangkap di Kafling Mandiri Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi berdasarkan laporan warga. Berbagai produk kadaluarsa yang dijual mulai dari produk bayi, produk kesehatan dan bayi, produk kosmetik, produk alat kebersihan, dan produk alat kontrasepsi. Sudah melakukan tindak pidana ini selama 1 tahun 6 bulan. Dimulai dari sekitar bulan Juni tahun 2023 sampai dengan November 2024. Dalam 1 hari pelaku bisa menjual sekitar 100 barang berbagai macam produk yang sudah ada luar ini dijual melalui e-commerce dengan akun formulaan harganya antara 10.000 per barang sampai 20.000 per barang. Selama operasi melakukan tindak pidana ini, para pelaku meraup pendapatan estimasi 894.000 rupiah. Ketiga pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.